Untuk part 3 kali ini saya akan bahas ketidaknyaman fisiologis ibu hamil. Jadi kalau fisiologis itu normal, terdiri dari mual muntah, sakit kepala. Di sini mual muntah dan sakit kepala tapi tidak berlebihan ya. Jadi mual muntahnya itu tidak sampai mengganggu aktivitas, dan sakit kepala apabila ibu tidur maka akan hilang. Lalu sekresi air ludah yang berlebihan, diare, sering buang air kecil, gatal-gatal, sakit punggung, kram kaki, kelelahan, plasma, lalu odema, gusi berdarah, hemoroid, insomnia, keputihan, keringat bertambah, konstipasi, perut yang merasakan panas, perut kembung, dan kadang mengalami pusing. Asalkan kejadian ini tidak sampai mengganggu aktivitas, maka ini masih dikatakan fisiologis. Nah, kunjungan ulang antenatal itu setiap kali kunjungan dilakukan setelah kunjungan antenatal pertama. Bumil harusnya melakukan kunjungan 4 kali minimal, yaitu 1 kali di TM1 sebelum 16 minggu, lalu 1 kali di TM2 atau antara 24 sampai 28 minggu, dan 2 kali di trimester 3 antara minggu 30 sampai 32 dan 36 sampai 38 minggu. Nah, di sini riwayat ibu dan pemeriksaan fisik telah lengkap pada kunjungan pertama, maka di kunjungan ulang difokuskan pada pendeteksi dini komplikasi dan mempersiapkan kelahiran serta gawat daruratan. Ini kunjungan ulang pada antenatal mulai dari riwayat hamilan pertama, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kunjungan ulang, mendiskusikan rencana persiapan dan kelahiran serta kegawat daruratan nanti, mengenali ibu tanda bahaya, dan jadwalkan kunjungan ulang yang berikutnya kapan ibu harus datang lagi ke tenaga kesehatan. Selanjutnya di sini lanjutan dari tadi ya, mulai dari traveling, BAB tadi, ini kerja. Ibu hamil boleh kerja, tapi pembatasan jumlah kerja selama kehamilan dianjurkan dan hindari rasa lelah. Hindari juga pekerjaan rumah yang berat, serta pekerjaan yang berat selama kehamilan akan disertai resiko yang agak besar terhadap kelahiran. Jadi kalian nanti untuk dirasa pekerjaannya ini berat, maka batasi atau bahwa kalau perlu hindari terlebih dahulu. Pekerjaan rumah tangga rutin boleh dilakukan. Bekerja tapi sesuai dengan kemampuan, jangan ngoyo. Kalau sudah letih atau tidak kuat, sudah diletakkan saja. Makin dikurangi dengan makin bertambahnya usia kehamilan. Kalau wanita bekerja di rumah, boleh ibu hamil bekerja, tapi jangan terlalu berat. Istirahat, perhatikan hal-hal yang dapat membahayakan, dan pada minggu-minggu akhir kehamilan diberitahukan tanda-tanda permulaan persalinan. Jadi kalau sudah mendekati HPL, maka itu kita harus berikan informasi tentang tanda-tanda permulaan persalinan. Nah, selanjutnya adalah dukungan keluarga. Di sini penting sekali. Dukungan keluarga adalah bentuk hubungan interpersonal yang meliputi dari sikap, tindakan, penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. Jadi ibu itu sangat sensitif sekali dalam kehamilan. Apabila keluarga mendukung, maka ibu juga akan merasakan nyaman. Sebaliknya, apabila kehamilan ibu tidak diinginkan, ibu juga akan merasa stres karena orang-orang di sekitar tidak mendukung tentang kehamilannya. Tujuannya di sini sebagai fungsi atau strategi pencegahan guna mengurangi stres. Lalu sistem dukungan keluarga ini berupa membantu orientasi tugas, seringkali diberikan oleh keluarga besar, teman, dan tetangga. Bantuan dari keluarga besar juga dilakukan dalam bentuk bantuan langsung, termasuk finansial yang terus-menerus dan intermiten, berbelanja, merawat anak, mulai perawatan fisik lansia, melakukan tugas rumah, itu dapat diberikan. Jenisnya ada dukungan secara emosi, dukungan itu seperti perhatian, kalau dukungan informasi apabila keluarga ada yang tahu bagaimana cara mengatasi informasinya bisa diberikan, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan. Faktornya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga loh. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi tahap perkembangan, faktor emosi, serta spiritual. Sedangkan pada faktor eksternal atau faktor dari luar, itu praktek di keluarga seperti apa, bagaimana menerima kehamilan, faktor sosioekonomi, dan latar belakang budaya. Ini juga sangat berpengaruh sekali sebagai faktor mempengaruhi faktor dukungan keluarga. Misalkan ekonominya lemah, dia mendukung gimana, buat makan aja saya juga susah, tidak bisa saya memberikan asupan nutrisi yang banyak untuk, misalkan ini kakaknya adiknya hamil, lalu latar belakang budaya itu juga sangat berpengaruh sekali. Nah, selanjutnya adalah ketidaknyamanan selama hamil.
Di sini yang pertama adalah sering buang air kecil pada TM1 dan TM2. Di sini di sini kalian sebagai bidan harus menjelaskan apa sih penyebabnya. Jadi penyebab sering buang air kecil adalah karena berat badan janin yang mulai membesar, maka menekan kandung kemih. Kosongkan jika saat ada dorongan untuk kemih, jangan ditunda. Perbanyak air minum pada siang hari saja, malam dikurangi. Jadi ibu tidak bangun tidur untuk ke kamar mandi sehingga nanti tidurnya tidak akan lelap, akhirnya pusing dan lain-lain. Jangan dikurangi minum untuk mencegah nokturia, kecuali jika nokturia sangat mengganggu tidur di malam hari. Batasi minum kopi, teh, dan soda, dan jelaskan tentang bahaya infeksi saluran kemih dengan menjaga posisi tidur, yaitu dengan berbaring miring ke kiri, kaki ditinggikan, dan untuk mencegah diuresis. Selanjutnya adalah stria gravidarum, tampak jelas pada bulan 6 dan 7. Gunakan emollient topikal atau antipruritik jika ada indikasinya. Gunakan baju longgar yang dapat menopang payudara dan abdomen. Selanjutnya adalah hemoroid. Timbul pada TM2 dan 3. Hindari susah BAB karena akan menjadi perdarahan pada saat ibu mau BAB karena feses yang terlalu keras. Makan makanan yang berserat, gunakan kompres es atau air hangat dengan perlahan memasukkan kembali anus setiap selesai BAB apabila ibu mengalami hemoroid. Kelelahan, yakinkan bahwa ini normal. Dorong ibu untuk sering istirahat, hindari istirahat yang berlebihan, dan aktivitas sedang dan nutrisi yang baik dapat mengurangi kelelahan. Selanjutnya adalah keputihan atau flor albus. Ini biasanya di TM1, 2, dan 3. Tingkat kebersihan harus ditingkatkan. Memakai pakaian dalam yang berbahan katun dan mudah menyerap keringat. Dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan buah dan sayur. Selanjutnya adalah sesak nafas. Karena hamil semakin besar, janin mendesak diafragma, sehingga ibu sering tampak ngos-ngosan. Nah, dorong agar secara sengaja mengatur laju dan dalamnya pernafasan dengan pada kecepatan normal yang terjadi. Merentangkan tangan di atas kepala serta menarik nafas yang panjang. Jadi bisa seperti ini. Tarik nafas, hembuskan. Dorong postur tubuh yang baik. Kadang ibu biasanya postur tubuhnya kurang pas, maka dorong postur tubuh yang baik, yaitu tegak lurus. Selanjutnya adalah mual muntah yang biasa terjadi pada TM1. Hindari bau-bauan atau rasa yang begitu menyengat, misalkan terlalu asin, terlalu pedas, itu hindari karena dapat menyebabkan ibu mual dan muntah. Dan bisa makan biskuit kecil atau biskuit kering, roti kalau sebelum bangun dari tempat tidur. Jadi jangan langsung bangun berdiri, tapi duduk dulu, nikmati aja dulu. Disiapkan di sebelah ada cracker, sereal atau makanan kering itu di situ. Jadi setelah bangun makan dulu, kalau sudah nyaman bisa beraktivitas, dan hindari makanan yang berminyak dan berbumbu terlalu banyak. Insomnia, susah tidur, jelas sekali. Ibu diajari teknik relaksasi. Jadi napas hembuskan, tarik nafas pelan, hembuskan pelan, mandi air hangat, minum minuman hangat, dan gunakan antihistamin untuk jangka pendek, tapi ini tidak dianjurkan. Apabila ibu bisa melakukan teknik relaksasi dan minum hangat itu sudah dapat membantu, dan hindari obat tidur. Sakit gigi itu sering biasanya terjadi. Jadi makan makanan yang mengandung kalsium seperti susu, ikan, daging, dan jangan lupa menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Nah, itu tadi untuk part ketiga saya tentang kebutuhan fisik ibu trimester 1, 2, dan 3.